Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Pada hari Minggu ini, kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari di mana setiap kita diundang untuk masuk ke dalam permenungan tentang Allah itu sendiri, ke dalam kehidupan Allah itu sendiri. Dan untuk masuk dalam kehidupan Allah itu sendiri, tak ada manusia di dunia ini yang mampu memahami dan mengetahui secara keseluruhan tentang Allah itu sendiri. Sebab pada hakikatnya Dia adalah ilahi, Dia adalah kudus, dan Dia berada di atas segala-galanya. Hanya dalam sikap sujud doa penyembahan kepada Dia yang kuduslah kita mampu melihat cahaya keilahiannya di dalam hati dan budi kita. Dan oleh karena itu, mari kita renungkan baik-baik ajaran Bunda Gereja. Bahwa yang pertama, iman kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah pusat dari segala sesuatu peziarahan hidup kita sebagai orang yang terbaptis. Sebab kita diciptakan dari Sang Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan kita pun akan kembali ke dalam kemuliaan itu. Pada bacaan pertama hari Minggu ini, Sang Nabi Musa yang agung mengajak semua umat Israel untuk merenungkan kebesaran Allah yang terpatri dalam keindahan dunia dan keagungan yang Ia berikan selama perjalanan bangsa Israel. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di atas langit, di atas dan di bawah tanah, dan tidak ada yang lain. Pertama-tama mari kita berpegang teguh bahwa kita hanya memiliki satu Allah. Dan pada bacaan Injil, Yesus mengatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dan Dia memerintahkan kepada semua murid-muridnya untuk pergi dan mewartakan dan membaptis seluruh umat manusia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam ajaran Gereja Katolik bahwa Allah adalah kasih. Dan ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah kasih, di sana ada terjadi relasi antara yang mengasihi dan yang dikasihi, dan di sana ada kasih. Oleh karena itu, belajar dari pengajaran Santo Agustinus, dia mengatakan untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus, kata-kata manusia hanya mampu menjelaskan setitik sinar yang diberikan kepada kita yang mengimani Dia secara rendah hati. Dia mengatakan bahwa Allah Bapa adalah Dia yang senantiasa mengasihi. Allah Putra adalah Dia yang senantiasa dikasihi dari kekal hingga kekal. Dan Allah Roh Kudus adalah kasih itu sendiri. Allah sebagai Sang Pengasih, Kristus sebagai yang dikasihi, yang dimana diperkenalkan di saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sang Bapa mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan suara itu disampaikan di dalam Roh Kudus. Sebagai pribadi yang terbaptis, kasih haruslah menjadi seragam, bukan tampilan di luar saja, namun haruslah seragam itu terpatri rapi di dalam hati dan budi kita. Di mana ada Bapa, di sana ada kasih, dan Dia akan selalu mengasihi. Dan di mana ada Putra, di situ pun ada kasih, karena Dia yang akan menyelamatkan dunia di dalam Roh Kudus. Dan di mana ada cinta kasih, di sana ada Bapa dan Putra yang senantiasa berkarya untuk mendamaikan dan memanggilkan kita kembali ke dalam komunitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita semua dipanggil untuk masuk ke dalam lautan kasih yang tak bertepian. Semoga Roh Kudus, Sang Kasih itu sendiri, mendamaikan hati kita dan menjadikan kita agen-agen cinta kasih Allah, bukan hanya dalam tutur kata, namun di dalam karya-karya nyata kita kepada sesama saudara kita, tanpa memandang perbedaan dan tanpa memilih-milih. Mari kita renungkan bersama.